Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Brain, kelas TI 23E, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik. Kami di sini akan menjelaskan apa itu komponen pasif dan aktif, beserta cara perhitungannya dan penggunaannya pada rangkaian sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alif Ibrahimovic dari kelas TI 23E dengan NIM terakhir 1125. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Lalu ada 11 anggota saya, diantaranya Aidil Zailani, Alivia Istifirdaus, Anissa Suci, Antonius, Damar Aji, Dike Setiawan, Iskandar Syah, Iwan Hartono, Juwan, Nurholis, dan Nurul Amalia. Baik, kita mulai saja. Apa itu komponen pasif? Komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak menghasilkan daya, tetapi menyimpan, melepaskan, atau menghilangkan daya. Selanjutnya, tujuan adanya komponen pasif. Yang pertama sebagai pembatas arus, pembagi tegangan, memperlambat perubahan tegangan, pengatur atau frekuensi, dan yang terakhir sebagai alat penyambung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwan Etan. Di sini saya akan membahas tentang komponen pasif. Komponen pasif terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada resistor, ada transformator, ada relay, ada dioda, ada transistor, dan juga ada SCR atau silicon control rectifier. Resistor sendiri mempunyai kegunaan sebagai mengatur tegangan arus listrik, membatasi arus listrik, dan mengatur impedansi. Dan yang kedua ada transformator. Transformator mempunyai kegunaan yaitu mengubah tegangan listrik, mengisolasi sirkuit, dan juga mengurangi rugi-rugi dari listrik. Yang ketiga ada relay. Relay mempunyai kegunaan yaitu mengendalikan arus listrik, mengisolasi sirkuit, dan juga mengaktifkan atau mematikan perangkat. Yang keempat ada dioda. Dioda mengatur arah arus listrik, mengatur tegangan, dan melindungi perangkat dari tegangan yang tidak diinginkan. Yang kelima ada transistor. Transistor mempunyai kegunaan sebagai menguatkan sinyal, mengendalikan arus listrik, dan juga mengaktifkan atau mematikan perangkat. Yang terakhir ada SCR, yang saya sebutkan tadi, Silicon Control Rectifier. Kegunaan dari SCR ini yaitu mengendalikan arus listrik, mengatur tegangan, dan mengaktifkan atau mematikan perangkat dengan kontrol yang lebih presisi. Perkenalkan, nama saya Alivia Istifirdaus dengan NIM 23416262621315. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membaca resistor. Di resistor itu tersendiri ada berbagai macam warna yang bisa kita singkat menjadi hijau mejiku, hibi, uapu. Dan juga ada warna untuk ambang batas toleransinya, yaitu seperti warna emas, perak, ataupun tidak berwarna. Nah, di resistor ini juga ada yang bisa kita sebut itu sebagai gelang atau pita. Gelang 1, 2, dan 3 merupakan koefisien nilai. Pita keempat sebagai pengali dan pita kelima sebagai batas ambang toleransinya. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa gelang pertama itu ada warna coklat dengan nilai 1, gelang kedua ada warna hitam dengan nilai 0, gelang ketiga ada warna hijau dengan nilai 5, gelang keempat ada warna merah dengan nilai 2, dan yang terakhir ada warna perak dengan nilainya 10%. Yang tadi sudah disebutkan bahwa gelang 1, 2, 3 adalah nilai koefisien, dan yang pita keempat itu adalah sebagai pengali, dan yang terakhir itu adalah batas ambang toleransinya. Jadi kita dapat langsung tuliskan 105 dikali 10 pangkat 2. 2 itu adalah angka yang sebagai pengali yang di warna merah tersebut. Jadi 10 pangkat 2. 105 dikali 100. Jadi 10 pangkat 2 itu kita dapat tuliskan juga sebagai 100, yaitu sama dengan 10.500 dengan batas toleransinya 10%, atau juga bisa kita hitung sebagai 10.500 dibagi 1000, yaitu 10,5 ohm. Perkenalkan, saya Anissa Suci Nur Hidayah dengan NIM 23416226201127 dari kelas TI 23E. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai kapasitor.
Pada gambar sebelah kiri terdapat tabel tegangan kerja dan tabel toleransi pada kapasitor Miller. Satuan yang digunakan pada kapasitor Miller yaitu picofarad. Pada sebelah kanan terdapat gambar kapasitor Miller. Pada badan kapasitor tertulis kode 105 J400 volt. Jadi cara bacanya menggunakan kode 3 digit angka. Dengan demikian besar kapasitansinya yaitu 1 di sini angka pertama, 0 di sini yaitu angka kedua, 5 di sini yaitu banyaknya 0 yang digunakan, J di sini menyatakan toleransi, 400 volt di sini yaitu tegangan kerja. Selanjutnya, nilai kapasitor dengan kode 105 J400 volt adalah angka pertama yaitu 1, angka kedua yaitu 0, ditambahkan dengan angka ketiga yaitu banyaknya 0, didapatkan hasil 1 juta picofarad. Jika diubah ke dalam bentuk mikrofarad, maka dibagi dengan 1 juta. 1 juta dibagi dengan 1 juta, didapatkan hasil 1 mikrofarad. Dengan batas toleransinya yaitu 5% dari tabel sebelumnya. Jadi, kode J di sini menyatakan besarnya toleransi yaitu 5% dan tegangan kerjanya yaitu 400 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Zailani Widya. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Cara menghitung nilai indikator. Sebelum kita mencari nilai indikator, ada rangkaian seri indikator yang di dalamnya ada L1, L2, dan L3. Rumusnya yaitu L total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 dan seterusnya. Contoh kasus, L1 sama dengan 100 Nh, L2 sama dengan 470 Nh, L3 sama dengan 30 Nh. Cara penyelesaiannya yaitu L total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. L total sama dengan 100 Nh ditambah 470 Nh ditambah 30 Nh. Jadi L totalnya yaitu sama dengan 600 Nh. Selanjutnya cara menghitung nilai indikator juga. Di sini ada rangkaian paralel indikator yang rumusnya 1 per L total sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ditambah 1 per L3 dan seterusnya. Contoh kasusnya L1 sama dengan 100 Nh, L2 sama dengan 300 Nh, L3 sama dengan 30 Nh. Cara penyelesaiannya yaitu 1 per L total sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ditambah 1 per L3. 1 per L total sama dengan 1 per 100 Nh ditambah 1 per 300 Nh ditambah 1 per 30 Nh. 1 per L total sama dengan 3 per 300 ditambah 1 per 300 ditambah 10 per 300. 1 per L total sama dengan 14 per 300. L total sama dengan 300 per 14. Jadi L totalnya yaitu sama dengan 21,420 Nh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Hartono Sagala dari TI 23E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung nilai transformator. Di sini ada pengertiannya. Transformator yaitu komponen dalam bidang elektronika atau kelistrikan yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik di antara dua buah rangkaian listrik maupun lebih melalui proses induksi elektromagnetik. Dan di sini ada rumus trafo idealnya,
yaitu NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Di sini ada keterangannya, VS sama dengan tegangan sekunder keluar atau output. Lalu ada VP, tegangan primer masuk atau input. NS ada lilitan sekunder keluar atau output. NP ada lilitan primer masuk atau input. IS ada kuat arus sekunder keluar atau output. Dan IP ada kuat arus primer masuk atau input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan dari TI 23E dengan NIM terakhir 1126. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh menghitung nilai transformator. Berikut yaitu soalnya. Sebuah transformator digunakan untuk menghubungkan sebuah alat listrik 6 volt dan tegangan sumbernya itu 120 volt. Jika banyak lilitan sekunder 40, carilah banyak lilitan primer pada transformator tersebut. Mari kita jawab. Diketahui VF-nya sama dengan 120 volt, VS-nya sama dengan 6 volt, NS-nya sama dengan 40. Ditanya banyak lilitan primer atau NP. Penyelesaian pada soal tersebut dapat kita cari penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan trafo ideal dengan rumus NP per NS per sama dengan VF per VS. NP per 40 sama dengan 120 volt per 6 volt. NP sama dengan 120 volt per 6 volt dikali 40. Jadi NP-nya yaitu sama dengan 800. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Faturoza dengan NIM 2341626201133 dari kelas TI 23E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pada rangkaian sederhana. Salah satunya adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronik pasif yang digunakan untuk menahan atau membatasi aliran arus listrik dalam sebuah sirkuit. Resistor ini berfungsi untuk mengontrol besar arus dan menurunkan tingkat tegangan agar sesuai dengan kebutuhan komponen lain. Contohnya adalah menurunkan tegangan baterai dari 9 volt menjadi 5 volt untuk komponen sensor dengan menyesuaikan level sinyal pada rangkaian elektronik. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya Damar Haji Satria, NIM saya 1112 dari kelas TI 23E. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan kapasitor. Kapasitor itu sebagai rangkaian penyaring atau filter dalam suatu daya. Fungsinya menghaluskan tegangan DC setelah proses penyerahan dari AC ke DC. Contohnya, biasa digunakan dalam adaptor dan power supply untuk mengurangi riak tegangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iskandar TI 23E dengan NIM 1115. Untuk induktor filter LC atau low pass dan high pass filter, fungsinya menyaring frekuensi tertentu dalam sinyal listrik. Contohnya low pass filter atau LPF digunakan dalam sistem audio untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi. Untuk transformator sebagai penyelesaian tegangan step up dan step down transformer, fungsinya mengubah tegangan listrik AC dari satu level ke level lainnya. Contohnya step down transformer menurunkan tegangan dari 220 volt AC menjadi 12 volt AC untuk adaptor daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Febrianti dengan NIM 23416226201130 dari kelas TI 23E. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komponen aktif, yaitu komponen elektronika yang dapat mengontrol arus listrik dalam sebuah rangkaian dan membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen ini berfungsi untuk memperkuat, mengontrol, atau menghasilkan sinyal listrik. Selanjutnya, adapun tujuan aktif, yaitu menguatkan sinyal, mengontrol arus dan tegangan, mengubah bentuk sinyal, menghasilkan sinyal elektronik, membantu dalam regulasi tegangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Antonius Nugroho Widodo dengan NIM 1128 dari kelas TI 23E. Saya akan membahas mengenai komponen aktif. Yang pertama ada dioda, yang kedua transistor, yang ketiga IC atau integrated circuit, yang keempat tharistor, dan yang kelima optocoupler. Selanjutnya adalah aplikasi rangkaian aktif. Rangkaian ini mencakup motor DC, baterai 9 volt, saklar, dan dioda sebagai pelindung arus balik.